Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini pagi kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan bagi Anda dan mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. KPU Kabupaten Belu terima logistik tahap pertama. Pustu rusak berat dan tanpa tenaga medis. Saudara, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini pagi selengkapnya untuk Anda. Saudara, jelang pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Belu mulai melakukan sejumlah persiapan, salah satunya yaitu kebutuhan logistik. Di tahap pertama ini, logistik yang diterima yakni kotak bilik pemungutan suara sebanyak 2.670 yang disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Belu. Persiapan jelang pemilu tahun 2024 mulai dilaksanakan, salah satunya dengan masuknya logistik tahap pertama yang diterima oleh KPU Kabupaten Belu. Di tahap pertama ini, jenis logistik yang diterima yakni kotak bilik pemungutan suara dengan total 2.670 buah yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2023. Pengiriman logistik ini didistribusikan melalui jalur darat, kemudian disimpan di gudang penyimpanan logistik Kabupaten Belu. Saat diterima, logistik box pemungutan suara ini langsung disortir untuk memastikan jumlah yang diterima dan memastikan box bilik pemungutan suara ini dalam keadaan baik oleh staf KPU Kabupaten Belu. Terkait pendistribusian logistik ini nantinya akan dilakukan pengiriman logistik tahap kedua berupa bilik suara serta sejumlah dokumen pemilu tahun 2024 mendatang. Terkait penyimpanan logistik ini, pihak KPU Kabupaten Belu pun berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga dan memastikan keamanan gudang logistik ini. Ya, logistik ini sementara kami masih sortir untuk mengetahui jumlah yang tadi. Mudah-mudahan tidak ada yang rusak ataupun ada kurang. Kalau ada rusak ataupun kurang, kami beritahukan pada penyedia untuk segera penuhi sesuai dengan jumlahnya. Baik. Pak, mungkin logistik yang ini kan kotak suara atau apa hari ini. Ya. Nanti bilik. Nanti yang berikut lagi nanti mau masuknya apa sih Bapak itu? Masih banyak Kira-kira kotak masih suara. apa ya? Kotak suara sudah lengkap. Logistik apa lagi Bapak nanti yang Ya, akan masih diterima? ada bilik suara. Ada juga selain bilik suara ada beberapa dokumen-dokumen lagi yang nanti akan sampai. Ini kebetulan baru tahap pertama. Tahap pertama ya. Masih ada logistik tahap kedua nanti. Oke. Logistik tahap pertama yang diterima oleh KPU Kabupaten Belu yakni 2.670 kotak suara, di mana terdapat 6 buah box yang menjadi cadangan. Saat diterima, kotak pemungutan suara ini disortir untuk menghitung jumlah yang diterima, serta memastikan box dalam keadaan baik. Apabila terdapat box yang rusak, maka akan segera dilaporkan kepada pihak penyedia jasa. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, jelang masa kampanye Pemilu 2024, pemerintah Desa Oesena mengkampanyekan kepada warga untuk menolak politik uang. Inilah salah satu display yang dipasang oleh pemerintah Desa Oesena di depan kantor desa. Display berupa spanduk atau baliho ini berisi ajakan kepada warga Desa Oesena untuk menolak politik uang yang berpotensi terjadi baik itu dimulai menjelang pemilu maupun saat puncak penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
Kepala Desa Oesena Nelson Boymau saat dikonfirmasi mengatakan, sebagai pembina politik di desa wajib memberikan pendidikan politik bagi warga agar tidak terjerat atau terlibat dalam kejahatan politik uang yang berpotensi terjadi, baik itu dimulai dari tahapan pemilu saat ini maupun saat memasuki masa kampanye dan hingga masa pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Untuk itu, pemerintah desa mengambil langkah inisiatif untuk membuat spanduk atau baliho, kemudian dipasangkan di desa sehingga masyarakat dapat membacanya dan diedukasi untuk cerdas memilih pemimpin masa depan, baik itu DPR RI maupun DPRD, juga presiden dan wakil presiden. Ditambahkan, alasan politik uang menjadi isu utama dalam pendidikan politik yang disampaikan melalui baliho atau spanduk kepada masyarakat, karena pada setiap penyelenggaraan pemilu seringkali ada istilah serangan fajar. Hal tersebut bukan rahasia umum, karena saat menjelang pemilu, biasanya trik serangan fajar ini dilakukan untuk mengambil simpati pemilih dengan memberikan sejumlah uang. Untuk itu, penyampaian tentang tolak politik uang ini sangat penting agar masyarakat cerdas memilih pemimpin yang tepat. Jadi mungkin atas dasar itu saya selaku kepala desa sebagai pembina politik di desa, sesuai dengan pengalaman yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi kita di desa Oesena sudah mengadakan musyawarah sosialisasi kepada masyarakat untuk disepakati bahwa seluruh masyarakat desa Oesena tolak money politik. Itu juga kata-kata yang kami buat itu kami juga lanjutkan dengan jika ada dewan yang tetap memaksa untuk membawa uang, silakan terima, tapi jangan pilih orangnya, karena itu sudah mengajarkan kepada kita untuk menjadi miskin ke depan. Diharapkan melalui semua spanduk atau baliho yang terpasang dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat desa Oesena agar cerdas memilih pemimpin mereka saat pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat untuk mendapatkan hak memilih dalam pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Flores Timur, Cipto Keraf di ruang kerjanya, sesuai data dari KPU setempat, ada 19.710 pemilih di Flores Timur yang belum memiliki KTP elektronik. Dari data pemilih yang ada, pihaknya terus menggalakkan pelayanan langsung ke 250 desa dan kelurahan se-Kabupaten Flores Timur. Data penduduk menjadi komponen utama untuk melakukan pemutakhiran data penduduk yang berhak mengikuti pemilu 2024 mendatang. Data terkini, jumlah penduduk Flotim dari 287.315 jiwa dan wajib KTP 203.227 jiwa sudah melakukan perekaman sebanyak 194.520 jiwa, yang belum melakukan perekaman 8.707 jiwa. Sehingga dipastikan data pemilih yang belum memiliki KTP merujuk pada data KPU 19.710 pemilih tersisa yang belum melakukan perekaman sebanyak 8.707 jiwa. Pemilihan umum serentak tahun 2024, maka secara umum bisa disampaikan bahwa jumlah penduduk Flores Timur itu 287.315 orang. Wajib KTP itu 203.227 orang. Yang sudah merekam 194.520. Sisa yang belum merekam 8.707. Ada perekaman dan pencetakan yang begitu tinggi atau banyak, maka yang tersisa adalah 10.000 lebih untuk melayani 8.707.
Ia menambahkan ketersediaan belangko EKTP yang saat ini siap sebanyak 11.000 belangko yang nantinya akan diprioritaskan kepada 8.707 jiwa yang saat ini belum melakukan perekaman. Dari Flores Timur, Fatman Werang, TVRI NTT. Saudara, gempa berkekuatan 6,6 skala Richter terjadi pada hari ini, Kamis 2 November 2023 pukul 5:04 waktu Indonesia Tengah, yang berlokasi di darat pada jarak 15 km arah tenggara di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 25 km. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung bersama rekan kami Chris Poto langsung dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Chris Poto. Ya, selamat pagi rekan Aldi. Ya, silakan dengan laporan Anda. Oke, dapat kami laporkan dari Kabupaten Kupang bahwa dampak daripada gempa berkekuatan 6,6 skala Richter yang terjadi pada hari ini sekitar pukul 5 pagi ini terdampak di beberapa tempat. Nah, terutama di kantor pemerintahan Kabupaten Kupang, tepatnya di kantor Bupati Kupang sendiri mengalami dampak dari gempa ini. Di kantor Bupati sendiri plafon daripada kantor Bupati ambruk mulai dari lobi di lantai 2, lobi sampai dengan ruang aula rapat dan beberapa bagian yang lain. Nah, selain itu juga di salah satu kantor juga di Bapenda Kabupaten Kupang juga mengalami kerusakan pada plafon dan ambruk. Nah, sementara itu berdasarkan konfirmasi kami dengan beberapa camat di Kabupaten Kupang, itu juga ternyata juga ada dampak dari gempa ini, seperti di Kecamatan Amarasi Selatan ada rumah warga juga yang terdampak. Demikian juga di Kecamatan Kupang Barat juga mengalami dampak dari gempa tersebut. Selain itu juga kami baru saja mendapatkan laporan dari Kepala Desa Binaful, di mana desa ini juga terdampak gempa pada bulan lalu, dan kembali warga di desa ini juga mengalami dampak dari gempa ini. Nah, kita sudah melakukan konfirmasi dengan Kepala BPBD Kabupaten Kupang, ya, hal ini Bapak Semi Tinenti, dan beliau masih melakukan berbagai konfirmasi dengan camat dan kepala desa di Kabupaten Kupang untuk memastikan dampak dari yang luas di Kabupaten Kupang ini. Nah, demikian laporan dari Kabupaten Kupang, rekan Aldi, saya kembalikan. Ya, Saudara Chris Poto dan juga pemirsa, kami juga mendapatkan informasi dari grup WhatsApp Info Publik BMKG bahwa gempa ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang saja, namun juga dirasakan oleh beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dan pada tanggal 22 November malam kemarin juga terjadi gempa bumi berkekuatan 4,9 skala Richter di 4 km dari Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Bisa dilihat di tampilan yang kami tunjukkan bagaimana gempa bumi tidak hanya terjadi pada pagi ini, namun juga pada Rabu 22 malam. Untuk itu terima kasih Chris Poto yang telah melaporkan langsung dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya. Meskipun dalam kondisi rusak parah, gedung Sekolah Dasar Impres Motadikin masih digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Gedung sekolah ini dibangun sejak tahun 2001 dan terletak kurang lebih 50 meter dari bibir pantai Motadikin di Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah. Terlihat sebagian gedung tak beratap karena dihantam angin laut dan badai seroja yang terjadi beberapa tahun silam.
Terdapat 6 ruangan termasuk ruang untuk kepala sekolah dan para guru, serta 2 unit toilet yang berada di antara bangunan sekolah. Pantauan TVRI, bangunan ini sebagian atapnya sudah berkarat dan sangat membahayakan para murid dan guru apabila sedang beraktivitas selama jam sekolah. Jumlah murid sebanyak 25 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan jumlah guru sebanyak 7 orang termasuk kepala sekolah. Kepala SD Inpres Motadikin, Gregorius Boko mengatakan, selama ini kondisinya rusak karena dihantam angin laut dan lebih parah pada saat badai Seroja beberapa tahun lalu. Siswa dan guru hanya memanfaatkan beberapa ruang termasuk teras sekolah karena 3 ruangan sudah tak beratap. Gregorius menambahkan apabila musim hujan, aktivitas belajar mengajar dilaksanakan di lopo pariwisata yang ada di lokasi Pantai Motadikin. Umumnya terganggu sebenarnya, hanya karena memang kondisi seperti itu ya mau tidak mau kita gunakan aktivitas belajar berjalan seperti biasa. Ya. Anak-anak masih dengan pakai, guru-guru ya, guru masih pakai. aktivitasnya Ya, seperti aktivitas yang kita pakai di dalam ruang juga di teras. Nah, ada 3 kelas di teras, kelas 5, kelas 3 dengan kelas 4. Kelas 6 dalam ruang, 1, 2 dalam ruang. Sejak Seroja itu yang dia paling parah sudah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko mengatakan, gedung sekolah tersebut memang rusak parah karena alam. Bangunannya tidak ramah laut sehingga bagian atap cepat berkarat. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Malaka, pihaknya sudah menyampaikan kondisi sekolah ini agar pemerintah dapat menyediakan lahan untuk direlokasi. Pihaknya berharap agar tahun depan sudah ada lahan sehingga bisa dibangun gedung baru dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan lebih baik. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Namun bagaimana jika hak tersebut tidak didapatkan secara baik karena beberapa faktor, seperti masyarakat desa Heawea, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, sebagai desa terpencil dengan akses jalan yang sangat sulit, saat ini mereka sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di desa akibat ketiadaan tenaga medis dan dampak dari bangunan pustu yang rusak berat sehingga ditinggalkan oleh tenaga medis yang tidak mau lagi menjadi tenaga kontrak akibat mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan ketersediaan bangunan pelayanan kesehatan yang sangat tidak layak digunakan sebagai tempat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari kondisi tersebut, kita telah terhubung dengan rekan kami, kontributor TVRI Ngada, Leksi Nuno. Selamat pagi, Leksi. Selamat pagi, Aldi. Ya, bagaimana kondisi saat ini? Apa benar pustu desa Heawea rusak berat dan ditinggalkan oleh tenaga medis? Ya, perlu kami laporkan bahwa pustu yang terdapat di desa Heawea, Kecamatan Aimere, dan desa Heawea ini merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Ngada. Pada kondisi saat ini, pustu di desa tersebut sudah rusak berat. Pustu ini terbuat dari kayu dengan dinding yang sudah berlubang, sedangkan atap rumahnya banyak yang bocor, sampai dengan kamar untuk penginapan medis sendiri juga tidak bisa lagi digunakan, dan sangat berdampak terhadap pelayanan masyarakat yang tidak bisa digunakan lagi sama sekali gedung ini. Melihat kondisi gedung yang sudah sangat rusak ini dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, tenaga medis yang seyogyanya bekerja dari 2017 per April 2023 mengundurkan diri sebagai tenaga kontrak desa karena kecewa terhadap janji yang diberikan oleh Pemda Ngada yang mengatakan akan memberikan bantuan 300 juta untuk pembangunan baru gedung, tapi sampai dengan hari ini tidak terrealisir. Informasi yang kami dapat dari Kepala Desa Heawea Francis Susdai mengungkapkan bahwa mundurnya tenaga medis dari pustu dari Desa Heawea sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang terabaikan. Saat ini, Desa Heawea sebelumnya dilayani masuk dalam wilayah administrasi pelayanan
Puskesmas Amere, tetapi dialihkan ke Puskesmas Uluwai Raya, yang mana akses jalannya juga buruk, sehingga membuat tenaga medis mengundurkan diri dan tidak mau lagi bekerja. Perlu kami tambahkan bahwa Pustu HAWA sampai dengan saat ini sudah terbengkelai dan seperti jadi rumah hantu, tidak terpakai lagi. Tapi masyarakat berharap bahwa pemerintah segera campur tangan dan menangani masalah yang sedang mereka hadapi di bidang kesehatan ini. Demikian Aldi. Ya Lexi, bagaimana ataupun apa yang menjadi harapan masyarakat HAWA kepada pemerintah terkait masalah ini? Masyarakat sangat berharap bantuan pemerintah untuk memperbaiki, bahkan untuk membangun ulang gedung Pustu ini, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa yang sangat terpencil ini bisa terlayani kembali dengan baik. Dan juga masyarakat selain Pustu, masyarakat juga meminta akses jalan, baik dari Kecamatan Uluwai yang berjarak yang sisa 8 km untuk pengaspalan, dan dari Kecamatan Aimere yang informasi terakhir kami dapatkan pemerintah Pemda Ngada sedang berusaha untuk membuka ketidakisolasian ini dengan membuka jalan baru. Mereka berharap bahwa Dinas Kesehatan sangat berperan dalam melihat kebutuhan masyarakat akan kesehatan, khususnya perbaikan dan pembangunan baru gedung Pustu, sehingga masyarakat setiap harinya bisa mengakses kesehatan secara baik sebelum dievakuasi ke puskesmas ataupun ke rumah sakit lainnya untuk masalah-masalah kesehatan yang sangat luar biasa. Demikian Aldi. Ya, Lexi Nunung melaporkan langsung dari Kabupaten Ngada. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini pagi. Ya, saudara, dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Kupang Barat, Puskesmas Batakte menerapkan 2 jenis pola intervensi. Kecamatan Kupang Barat merupakan satu dari 6 kecamatan di Kabupaten Kupang yang memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Kupang pada bulan penimbangan Februari 2023. Tetapi pada bulan penimbangan Agustus 2023, stunting di kecamatan ini mengalami penurunan drastis. Tentunya penurunan drastis tersebut merupakan bagian hasil kerja kolaboratif atau lintas sektor di Kecamatan Kupang Barat. Kepala Puskesmas Batakte, Masri Ndun, mengatakan, dari 1.691 anak di Kecamatan Kupang Barat yang mendapatkan penimbangan pada bulan Februari 2023, sebanyak 285 balita terindikasi stunting. Sedangkan pada bulan penimbangan Agustus 2023 lalu, yang berkat beberapa pola intervensi, dari 1.616 anak bayi dan balita yang mendapatkan pelayanan penimbangan mengalami penurunan hingga tersisa 242 bayi dan balita. Adapun dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Kupang Barat ini, Puskesmas Batakte menerapkan 2 jenis pola intervensi, yakni intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi spesifik yang dilakukan adalah berupa distribusi biskuit, baik bagi ibu hamil maupun balita yang terindikasi stunting, juga balita gizi buruk dan gizi kurang. Ditambahkan, di samping itu ada posyandu dan pemberian makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan selama 90 hari menjelang bulan penimbangan. Setelah itu, disediakan juga pembagian lila gratis untuk membantu perkembangan gizi anak di rumah. Sementara untuk intervensi sensitif, Puskesmas Batakte melakukan kerjasama dengan lintas sektor atau stakeholder yang peduli dengan stunting dan gerakan orang tua asuh dari pemerintah Kabupaten Kupang. Kalau untuk pola intervensi itu Pak, intervensi kanker, intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Kalau untuk spesifik itu untuk 2022 sama 2023 ada mirip.
contohnya yang mirip itu distribusi biskuit. Nah, distribusi biskuit itu PMT-nya untuk ibu hamil, oke? Dan distribusi biskuit untuk balita. Setelah itu ada kunjungan rumah untuk balita gizi buruk dan balita gizi kurang. Kemudian ada kegiatan emo-demo di Posyandu. Kemudian ada pemberian PMT, baik itu PMT dari pemberian dari kementerian. Kemudian ada screening PGBT itu khusus untuk lila keluarga itu diberikan untuk anak yang balita pada ibu untuk bisa memantaunya di rumah. Diharapkan kedua jenis intervensi tersebut terus menjadi kekuatan dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Kupang Barat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nagekeo melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah desa yang mengalami kekurangan air bersih. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat membantu warga akibat kemarau panjang saat ini. Bantuan air bersih mulai disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo. Dengan menggunakan tangki berukuran 5.000 liter, sejumlah petugas dengan mobil tangki dari bencana alam dan juga mobil dinas sosial ini menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Setiap desa mendapatkan 20.000 liter air bersih bahkan lebih, seperti yang terjadi di desa Ngolonio, Kabupaten Nagekeo. Petugas mendatangi setiap rumah warga yang mengalami kekurangan air bersih untuk memberikan bantuan. Kerjasama dengan TNI dari Koramil, Danga, dan Polsek Ayasesa, satu persatu rumah warga diberi bantuan air bersih. Warga pun sangat antusias menerima bantuan air bersih ini. Mereka berterima kasih atas inisiatif dari pemerintah yang telah meringankan beban biaya dalam pemenuhan air bersih. Pasalnya mereka harus mengeluarkan 100 hingga 200 ribu rupiah untuk membeli air tangki. Bantuan air bersih yang dilakukan oleh BPBD ini sebagai bentuk upaya penanggulangan kebencanaan akibat kemarau panjang yang sedang dialami warga di sejumlah daerah di Kabupaten Nagekeo. Bantuan air bersih menyasar beberapa desa yang mengalami kesulitan air bersih seperti Kecamatan Nangaroro, Ayasesa Selatan, Wolowai, dan Kecamatan Ayasesa. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Muni, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bakunya sekali icip, mana cukup. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, harga bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo anjlok. Pedagang mengaku anjloknya harga bawang merah diakibatkan panen raya oleh petani bawang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan harga seperti beras, namun beberapa kebutuhan lainnya mengalami penurunan harga, seperti terjadi pada bawang merah. Harga bawang merah mengalami penurunan drastis, seperti yang terjadi di Pasar Danga. Harga bawang merah yang dijual oleh para pedagang Rp15.000 per kilogramnya. Turunnya harga bawang merah ini mencapai Rp20.000 dari harga sebelumnya Rp30 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Turunnya harga bawang merah menurut para pedagang dikarenakan petani bawang merah memasuki panen raya yang mengakibatkan stok bawang di tingkat petani berlimpah. Sementara bawang putih juga mengalami penurunan harga namun tidak signifikan. Bawang putih dijual Rp30.000 per kilogramnya dan anjloknya harga bawang merah membuat para pedagang mengeluh.
Pasalnya pendapatan mereka berkurang akibat dari banyaknya pedagang yang menjual bawang merah. Bawang putih sekarang berapa? Sekarang 35, tapi harga beli di partainya sudah agak naik sedikit, mungkin kedepannya akan naik lagi. Oh, iya. Kalau bawang merah? Sekarang 15. 15.000. Sebelumnya? Sebelumnya itu dia kita belinya kan sebelumnya kan 10.000, tapi sekarang harga belinya sudah naik 12. Jadi kita masih tetap jual 15, tapi mungkin minggu-minggu berikutnya itu dia akan naik lagi. Harga bawang diperkirakan perlahan akan mengalami kenaikan harga beberapa pekan ke depan, seperti memasuki hari besar keagamaan dan berkurangnya stok di tingkat petani. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Satu lagi warga Desa Kokoi, Kecamatan Amarasi, Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, meninggal dunia akibat terindikasi virus rabies. Korban terkena gigitan pada bulan April 2023 lalu. Bupati Timor Tengah Selatan mengimbau warga tetap waspada dan mengandangkan hewan peliharaan walau telah dilakukan vaksinasi. Egusem Peter Tahun, Bupati Timor Tengah Selatan menjelaskan, kronologis kejadian yang menimpa Benyamin Ati, warga Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa korban terkena gigitan anjing diduga terkena virus rabies pada bulan April 2023 lalu. Namun pada hari Jumat 27 Oktober 2023 lalu, korban mulai menggigil, panas tinggi, dan takut air, sehingga korban dilarikan ke Puskesmas Oenlasi dan ternyata korban terindikasi terkena virus rabies. Kemudian dilakukan perawatan selama 2 hari sebelum korban meninggal dunia. Bupati mengimbau kepada warga untuk tetap waspada dan mengandangkan anjing atau peliharaan sejenis untuk menghindari kasus rabies meskipun ternak tersebut sudah dilakukan vaksinasi. Di Kecamatan Amanatun Selatan dia masuk di Kokoi, di Kokoi. Jadi di sana sudah vaksin memang, tetapi ya ini realiti yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya himbau kepada masyarakat yang mendengarkan informasi ini untuk disebarluaskan bahwa anjing setelah divaksin harus tetap diikat, sehingga dia tidak menyebarkan lagi atau dia tidak menjadi penyebab di dalam mengembangkan rabies. Bupati menambahkan bahwa warga tidak boleh lalai dan merasa virus tersebut sudah tidak ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Warga harus tetap berwaspada karena virus tersebut masih ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Berkat penelitian dan observasi pribadi, seorang pegiat ekoenzim berhasil menemukan produk turunan ekoenzim menjadi pupuk cair NPK nutrisi dan pestisida nabati. Kelangkaan pupuk pada musim tanam pertama dan kedua menjadi masalah yang tidak pernah selesai dan selalu dialami oleh petani di Kabupaten Kupang. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena Kementerian Pertanian melakukan pembatasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. Masalah tersebut menjadi motivasi bagi setiap pegiat pupuk cair untuk mencari solusi agar bisa membantu para petani supaya tidak lagi tergantung dengan pupuk subsidi dari pemerintah. Satu-satunya adalah Niko Benu Banase, seorang pegiat ekoenzim di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah. Berkat ketekunannya, juga penelitian dan observasi pribadi yang dilakukan, ia berhasil menemukan produk turunan ekoenzim menjadi pupuk cair NPK nutrisi dan pestisida nabati. Sejak tahun 2021, ia yang tergabung dalam komunitas ekoenzim tertarik untuk melakukan berbagai inovasi. Karena ekoenzim memiliki berbagai kelebihan yang dapat diaplikasikan menjadi berbagai pupuk cair. Selain itu, dengan melihat kondisi petani yang mengalami masalah kekurangan pupuk bersubsidi, sehingga mendorong dirinya untuk melakukan penelitian dan observasi pribadi.
Hasilnya, pupuk cair NPK nutrisi berhasil ditemukan. Stunting juga terjadi pada tanaman, sehingga NPK nutrisi berbasis ekoenzim menjadi solusinya. Dan pupuk tersebut sama nilainya dengan pupuk pada umumnya. Selain itu, ia juga menemukan pestisida nabati dengan bahan dasar alkohol lokal. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Saudara, peningkatan angka kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat meningkat hingga angka 200.000 lebih kunjungan hingga September 2023. Angka kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat terus meroket. Data Balai Taman Nasional Komodo mencatat ada 200 lebih wisatawan yang datang berkunjung ke Labuan Bajo hingga September 2023. Data tersebut merupakan angka kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo seperti Pulau Padar, Pulau Komodo, Pink Beach, Pulau Rinca, dan sejumlah objek wisata lainnya. Angka kunjungan ini didominasi oleh kunjungan wisatawan mancanegara yang berjumlah 137.000 wisatawan, sementara wisatawan Nusantara berada di angka 82.000 kunjungan. Data pengunjung yang tercatat di Taman Nasional Komodo itu adalah jumlah total 219.693 pengunjung. Itu data sampai dengan September 2023. Itu di bulan Oktober ini pasti ada peningkatan itu. Itu terdiri dari Wisnu itu 82.454 dan data Wismanya itu 137.239 wisatawan. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini, dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini pagi yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.